Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Universitas PGRI Semarang. Perkenalkan, nama saya Anikum Umam. Saya telah melaksanakan praktek pembelajaran di SMK Islam An-Nur Losari pada hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silakan doanya dulu. Silakan doa dulu. Duduk siap, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, udah doa. Untuk kegiatan hari ini atau pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang teks prosedur. Minggu sebelumnya Bapak udah kasih tahu kalian sudah baca link materi teks prosedur yang Bapak sudah kirim. Sudah ya. Oke, karena sudah, nanti Bapak tinggal mengulangi materi atau membahas ulang apa saja yang belum kalian paham. Oke, ketika kalian mau berangkat sekolah, apa yang kalian lakukan? Siap-siap. Mandi tidak? Mandi. Pakai kerudung? Pakai. Makan? Makan. Nanti pembelajaran teks prosedur itu ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari kalian. Kalian melakukan kegiatan sehari-hari secara teratur tidak? Tidak? Tidak. Tidak. Sehingga menghasilkan apa? Ketika kalian tidak teratur, hasilnya apa? Baik, kurang baik? Kurang baik. Jadi semua aktivitas itu harus dilakukan dengan teratur. Baik, makanya di sini kalian akan belajar tentang teks prosedur. Sebelum belajar teks prosedur, ada aturan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, ketika kalian mau bertanya atau menjawab atau tidak sependapat, silakan angkat tangan, sebutkan nama. Yang kedua, ketika kalian menjawab pertanyaan, akan mendapatkan nilai poin. Misalkan menjawab dengan tepat akan mendapatkan poin 5. Kurang tepat mendapatkan poin 3. Menjawab salah tetap kasih poin 1 karena keberanian kalian mau menjawab. Itu peraturannya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan berdiri semua. Kita briefing dulu. Binatang yang paling besar apa? Gajah. Gajah yang paling kecil? Semut. Yang paling panjang? Ular. Yang paling pendek? Anjing. Oke. Permainannya adalah kalian praktekkan apa yang Bapak sebutkan. Misalkan menyebutkan gajah. Gajah itu besar. Coba dipraktekkan. Gajah besar. Semut kecil. Oke, selanjutnya yang kedua adalah ular. Ular itu apa bentuknya? Panjang. Kalau cacing pendek.
kebalikannya dari yang kalian ucapkan. Misalkan tadi adalah gajah. Gajah itu apa? Besar. Jadi kalian mempraktekannya kecil, besar. Ya. Semut, Kecil. cacing, Panjang. cacing, pendek. Ya. Terus ular. Panjang. Nah, oke ya. Silakan praktekkan. Udah paham ya? Oke, konsentrasi. Secara cepat ya. Gajah, Besar. semut, Kecil. cacing. Panjang. Ayo, cacing. Gajah. Ya, konsentrasi. Ulangi. Semut. Semut. Kecil ya, belum konsentrasi ya. Ulangi. Gajah. Cacing. Gajah. Ular. Pasang teks prosedur. Coba dibacakan. Ya, pembacaan teks prosedur itu semuanya dibacakan. Yan di halaman Yan. Ini Pembelajaran teks prosedur. Kadek menganalisis struktur dan pembahasan teks prosedur. IPK mengidentifikasi struktur teks prosedur, menelaah pembahasan teks eksplanasi. oh, di sini teks prosedur ya, ini kesalahan ketik Bapak ya, teks prosedur. Jadi pembelajaran hari ini adalah pembelajaran teks prosedur. Kita akan belajar menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Silakan saksikan, silakan dicatat ringkasan apa yang kalian dapat dari video ini. Namun bukan berarti mustahil untuk diwujudkan. Apalagi dengan kemudahan akses informasi dan banyak hal lainnya yang membuat kamu bisa maju lebih cepat untuk mencapai kesuksesan. Delapan cara hidup sukses di usia muda. Mencapai kesuksesan di usia muda bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti mustahil untuk diwujudkan. Apalagi dengan kemudahan akses informasi dan banyak hal lainnya yang membuat kamu bisa maju lebih cepat untuk mencapai kesuksesan. Kamu bisa mulai mencari tahu cara memulai usaha dari orang-orang yang telah lebih dulu mencapai kesuksesan. Jangan berpikiran tentang ketersediaan modal atau kemampuan yang terbatas, karena yang paling penting adalah kerja keras dan keinginan yang kuat. Meski banyak tantangan yang harus kamu hadapi untuk mencapai kesuksesan di usia muda, namun dengan kerja keras, usaha, dan pengorbanan tentu hal tersebut bisa dicapai. Berikut 8 cara hidup sukses di usia muda. 1. Berteman dengan kegagalan. Dalam hidup sejatinya, kita akan mengalami kegagalan. Tak terkecuali kalau kamu yang ingin merasakan kesuksesan di usia muda. Bagi mereka yang sukses pastinya memiliki berbagai kisah sukses yang beragam. Sebelum menikmati hal tersebut, mereka sudah melewati berbagai macam kegagalan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Namun, dengan semangat dan kerja keraslah yang mampu menumbuhkan rasa berjuang dan terus berusaha hingga akhirnya kamu akan mulai terbiasa dan bisa berteman dengan sebuah kegagalan. Hal ini tentunya salah satu cara hidup sukses di usia muda. 2. Berani hidup susah. Apakah benar orang sukses tidak pernah merasakan hidup susah? Eits, belum tentu. Seperti yang sudah dibahas di Udah? Mau saksikan?
video ini, apa yang kalian dapat? Coba ada yang berani angkat tangan? Ada yang berani? Apa yang kalian dapat dari video itu? Coba ada yang berani kan? Kalau ada berani bawa tunjuk. Ada yang berani? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Nama? Sebutkan nama. Yayang Yunika. Ya, silakan Yayang Yunika. Ketika kalian menyaksikan video tersebut, apa yang kamu dapat? Saya mendapat bagaimana cara sukses di usia muda dengan beserta tata caranya, Pak. Yayang mendapatkan ya cara hidup sukses di usia muda. Tata caranya harus bagaimana? Apakah sudah melakukan? Sudah belum? Belum. Kenapa belum melakukan? Kenapa belum melakukan? Katanya pengen sukses. Dari 8 cara ini ada yang dari salah satu ya 8 cara ini ada yang sudah dilakukan apa belum semua? Ada yang sudah, Ada yang udah. Nomor berapa? Coba siapa namanya? Alfi. Ya, yang sudah dilakukan apa, Vi? menabung sebagai kewajiban. Menabung sebagai kewajiban ya, sudah melakukan ya, yaitu salah satu apa untuk sukses menabung ya. Nabung itu tujuannya buat apa? Buat simpanan kalian ya ketika sewaktu-waktu membutuhkan ya, karena hidup itu tidak apa? Tidak selalu apa? Selalu yang kita bayangkan ya. Ya. Ada lagi selain Yayang yang jawabannya beda? Apa sama semua? Masa beda-beda deh mukanya? Kok jawabannya sama semua? Apa? Yang paling penting adalah ikuti aturannya. Entah itu aturan agama, aturan sosial ya, karena semua ada aturan. Kalau kalian menjalankan aturan, pasti hidupnya sukses. Waktunya sholat, sholat. Waktunya kerja, kerja. Waktunya sekolah, sekolah. Waktunya belajar, belajar. Ya, itu pasti kalian akan sukses. Oke, tadi kalian katanya sudah belajar ya teks prosedur, sudah membaca di rumah. Ya, coba yang berani angkat tangan. Ada yang berani? Tadi katanya jawabannya iya, kompak semua. Coba yang berani angkat tangan. Kenapa ini termasuk Coba ya yang pakai masker ungu. Siapa namanya? Siapa? Yes. Rafina. Silakan Rafina, menurut Rafina apa? Kerja imperatif. Buktinya apa? Ayo menabung. Imperatif ajakan ya. Oke, bisa. Jadi dapat disimpulkan dari siapa tadi? Yuli, Dia, Rafina tadi menyebutkan ada langkah-langkah. Terus ini ada apanya? Kondisi tujuan ada kata imperatif. Ada strukturnya ada tidak? Ada enggak? Ada. Ya, makanya ini dikatakan teks prosedur karena di dalam video ini memiliki struktur dan kebahasaan ya. Makanya ini dinamakan sebagai teks prosedur. Karena disimpulkan bahwa pengertian teks prosedur itu apa? Coba yang bisa angkat tangan. Ya, silakan. Yayang ya. Yuk, Yayang. Apa Yayang? Teks prosedur adalah teks yang menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah, tahapan atau prosedur yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan.
untuk mencapai tujuan. Ya, pada intinya pengertian teks prosedur adalah berisi langkah-langkah ya, yang untuk apa? Mencapai tujuan. Kalian mempunyai tujuan tidak hidupnya? Punya. Ya, makanya teks prosedur itu sama aja seperti apa? Kehidupan. Kalian hidup tidak? Hidup. Mempunyai tujuan tidak? Punya. Ada langkah-langkahnya nggak begitu? Ada. Ya. Jadi sama seperti kehidupan. Ya, kalau kalian kehidupannya pengen seperti teks prosedur struktur yang terakhir apa? Penegasan ulang. Isinya apa? Isinya apa? Apa? Ya, harapan atau manfaat. Kalian punya harapan tidak? Ya. Jadi kehidupan itu sama aja seperti teks prosedur. Akhirnya harus ada harapan. Langkah-langkahnya dari harapan itu. Hasilnya, kalian hidup juga harus mempunyai hasil. Hasil yang ingin dicapai itu apa? Ya, jadi teks prosedur itu sama aja seperti kehidupan. Ya. Tadi dapat disebutkan bahwa teks prosedur adalah menjelaskan sebuah langkah-langkah atau melakukan sesuatu. Itu pengertiannya ya. Selanjutnya yang kalian sudah baca di rumah, strukturnya ada berapa? 3 ya. Yang pertama ada Tujuan. Kedua, terakhir Penegasan ulang. coba yang bisa. Ayo yang laki-laki namanya siapa ya? Jangan lupa. Nuki ya. Nuki. Apa Nuki menurut Nuki? Apa yang dicapai? Harapan yang akan dicapai dari isi penegasan ulang. Yang lain? Sama? Ya, intinya dalam penutup isinya adalah apa tadi mungkin harapan ya, yang akan dicapai atau hasilnya ya, yang akan dicapai. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan. Coba dibacakan yang pertama dari sini. Yang pertama, Kata kerja imperatif. nama lainnya apa? Kata perintah. Oke, kata perintah. Contohnya apa? Ya, kalian sudah baca di rumah, otomatis sudah ada gambarannya, udah sedikit paham. Contohnya apa? Masukan. Masukan. Kenapa masukan sebagai kata imperatif? Karena diakhiri dengan kan. Iya, karena katanya dari Tuhan kan dan menunjukkan perintah. Ya, masukan. Ya. Yang kedua, sampingnya persuasif. Nama lainnya Ajakan. ajakan. Contohnya Ayolah. ayolah. Kenapa itu persuasif? Karena di artinya terdapat Allah. Adalah dan artinya mengajak ya. Selanjutnya yang ketiga, Kata teknis. kata teknis itu apa? Kata yang istilah. Istilah. Contohnya, misalkan kalian mau membuat nasi goreng, judulnya nasi goreng, kata teknisnya nasi, ya bisa. Ya itu contohnya. Intinya kata yang ada kaitannya dengan judulnya. Yang selanjutnya yang keempat adalah sebelahnya Konjungsi penjumlahan. konjungsi penjumlahan. Konjungsi penjumlahan itu apa? Konjungsi untuk mengurutkan apa? Coba yang lain, konjungsi penjumlahan apa? Konjungsi penjumlahan ya, salah satunya konjungsi dan penghubung. Jadi untuk mengurutkan
langkah-langkah juga bisa. Selanjutnya yang terakhir adalah deskripsi alat. Deskripsi itu alat apa? Apa? Deskripsi alat? Apakah dalam teks prosedur selalu ada deskripsi alat? Ada tidak? Ada tidak? Coba yang jawabannya tidak ada, angkat tangan. Dalam teks prosedur itu apakah selalu ada atau tidak ada? Harus tidak ada. Coba yang harus tidak ada, angkat tangan. Yang harus tidak ada, nggak selalu ada. Ya, ada dua pilihan. Harus selalu ada atau kadang-kadang tidak ada. Harus selalu ada atau kadang-kadang ada. Yang harus selalu ada, angkat tangan. Berarti yang tidak kadang-kadang ada, angkat tangan. Oh, angkat tangan semua. Ya, jadi deskripsi alat itu nggak selalu ada ya, tergantung topiknya, tergantung judulnya. Ya, misalkan tadi yang kalian nonton video, itu ada alat dan bahannya, ada tidak? Ada. Ya. Masuk Google Classroom. Udah masuk? Udah. Google Class. Silakan itu kodenya, masuk dulu. Mengerjakan. Silakan kalian itu baca contoh ya. Coba dibacakan dulu. Berikut cara mengirim lamaran pekerjaan dengan benar. 1. Siapkanlah seluruh berkas yang disyaratkan seperti surat lamaran pekerjaan, biodata diri, dan juga portofolio pekerjaanmu sebelumnya jika ada. 2. Pastikan kamu menulis judul email, kata pengantar berupa maksud dan tujuan di bagian badan email, dan jangan lupa mencantumkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam bentuk Tidak, Pak. Penegasan surat. Penegasan surat wajib ada atau tidak? Wajib. Benar. 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 Yang benar adalah opsional. Ya, boleh ada, boleh tidak ada. Ya. Jadi ini struktur yang pertama. Tadi apa? Tujuan. Wajib ada. Lengkap. Wajib ada. Penegasan surat. Opsional ya. Opsional. Selanjutnya dalam ini pasti ada unsur kebahasaannya. Contohnya. Langsung apa? Imperatif. Yang kedua, Pastikan. imperatif. Persuasif. Ayo. Ayo. Kalau ibu hanlah namanya apa? Persuasif. Persuasif. Kalau ibu hankan? Imperatif. Ini namanya apa? Kebahasan apa? Teknis. Ya. Kalau 1, 2, 3 ada 4 sudah. Satunya apa yang belum? Deskripsi alat ada tidak? Nggak ada. Nggak ada. Di sini nggak dituliskan. Nah, jadi unsur bahasanya di sini ada 4, strukturnya ada 3. Paham ya? Oke, kalau paham silakan masuk Google Classroom. Jadi samakan aja. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 4.
Perkenalkan, nama saya Nujayana. Perkenalkan, nama saya Yaya Muka. Perkenalkan, nama saya Cahyati. Saya Rukia Indonesia. Saya membacakan hasil kerja. Ya, silakan. Kami akan membacakan hasil jawaban yang telah kami jawab. Mulai dari tugas struktur pernyataan umum, teksnya yaitu yang berada di paragraf 1 dan 2. Tahapan-tahapan paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, paragraf 6, dan paragraf 7. Udah koreksi bareng-bareng. Yang pertama adalah mencari struktur. Yang pertama pernyataan umum. Tadi paragraf berapa? 1 dan 2. Sama jawabannya? Silakan dikasih contoh yang benar. Yang kedua, tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Paragraf berapa saja? 3 sampai 7 sama? Sama. Oke, benar. Lanjut penegasan ulang. Paragraf berapa? Kelompok 4. Belum dijawab. Maksudnya tadi mau di Apa? Ya. penegasan ulang paragraf 8. Yang lain paragraf 8 benar? Benar. Untuk kelompok 4 disimpulkan. Kesimpulannya apa? Untuk kesimpulannya, teks ini termasuk teks prosedur karena terdapat struktur pernyataan umum, tahapan-tahapan, dan penegasan ulang. Yang lain ada yang jawabannya beda? Coba angkat tangan. Coba dibacakan. Jawabannya apa? Teks prosedur karena berisi unsur kebahasaan dan struktur teks prosedur. Oke, yang lain ada yang beda? Ya, silakan. Termasuk teks prosedur karena terdapat struktur dan kaidah kebahasaan. Kelompok ini Teks tersebut merupakan teks prosedur karena di dalam teks tersebut menjelaskan tips untuk meredakan kejengkelan di hari Senin dan mengandung kata kerja imperatif. tuh. Oke, sebenarnya jawabannya kalian benar semua, cuman ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap, ada yang cukup lengkap. Ya. Tadi kalau ini jawabannya benar, cuman hanya mewakili secara kebahasaan saja. Kalau kelompok ini tadi apa jawabannya? Teks ini termasuk teks prosedur karena terdapat struktur seperti pernyataan umum, tahapan-tahapan, dan penegasan ulang. Udah. Kalau kelompok ini apa? Hanya strukturnya aja sama langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya. Kebahasaannya tidak disebutkan, ya. Jadi jawaban yang lengkap itu harus ada struktur dan kebahasaannya, ya. Itu jawaban yang tepat, ya. Yang jawaban tepat dicontreng, ya. Selanjutnya persuasif. Jawabannya apa? Pernyataan persuasif yaitu ada buatlah, mainkanlah, cobalah, hidangkanlah. Yang lain jawabannya yang beda? Sama. Oke, sama ya, jadi nggak perlu dibahas. Selanjutnya yang terakhir, gambaran tentang benda atau alat yang dipakai. Ada tidak? Tidak ada, ya. Itu yang handphone, smartphone itu ada kaitan dengan langkah-langkahnya enggak. Itu hanya pendukungnya, ya. Tidak ada ya. Maka silakan dihitung jumlah benarnya. Panggilan kalian. Prosedur. Kesimpulan dari teks ini termasuk ke dalam teks prosedur karena terdapat struktur pernyataan umum, langkah-langkah, dan penegasan ulang, dan juga terdapat kaidah kebahasaan. Sekian yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah dinilai benernya berapa? Nah saja. Silakan dikumpulkan ke kelompok. Serahkan ke Bapak. Sudah? Oke, kalau sudah ya, untuk pembelajaran hari ini ya dianggap sudah selesai. Ya, tapi sebelum selesai, ya silakan ada yang mau menyimpulkan hasil kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui tentang teks prosedur seperti struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur. Kan tadi dapat mengetahui ya teks prosedur diantaranya struktur dan kebiasaan. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 mana? Silakan. Jadi pada pembelajaran ini kita mendapatkan materi tentang teks prosedur contohnya dari cara sukses di usia muda sehingga kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya teks prosedur salah satunya tadi tips cara sukses apa? Satu ya, kita dapat materi baru yaitu tentang teks prosedur ya, entah itu struktur maupun kebahasaan ya, bahwa apa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari tidak jauh dari teks prosedur ya. Jadi apa? Teks prosedur tadi sama aja seperti makhluk ya, makhluk hidup. Iya, makhluk hidup. Sama aja seperti ketika kalian sekolah naik apa? Motor. Ya, naik motor sama saja. Kenapa sama seperti naik motor? Ya, ada langkah-langkahnya ya, ada tujuannya. Kalau kalian naik motor nggak ada langkah-langkahnya, nggak ada tujuannya, berarti lagi stres ya. Ya, naik motor nggak ada tujuannya, wirid yang ngebensin, berarti kurang ya. Itu tadi teks prosedur. Oke, selanjutnya untuk mengetahui kemampuan kalian dan buka GCR. Satu kali lagi. Sudah? Yang teks prosedur. Yang di bawahnya ya. Ya, kuis itu ada 5 soal. Pilihan tinggal kalian ketik. Tinggal kalian pilih salah satu dari 5 itu. Udah. Udah nggak apa-apa. Cuma ada 3 soal, Pak. Tiga ya, udah 3. Iya, udah 3 aja. Oke, bentar.
soalnya ya? Ada 3. Ada yang benar 1. Oke, yang sudah menjawab Alviro, Nuki, Yaya, Nuki, Cahyati. Udah ada 11 ya jawaban. Rata-rata benar semua. Udah semua? Oke, udah? Oke, kalau udah, untuk pelajaran hari ini sudah selesai ya. Untuk pembelajaran berikutnya adalah kalian nanti belajar menulis teks prosedur ya. Jadi apa aja yang akan ditulis nanti disiapkan ya. Materi-materi yang berupa dari struktur kebahasaan nanti biasanya itu diterapkan di dalamnya ya. Ya, untuk mengingat kembali teks prosedur strukturnya ada berapa? 3. Yang pertama 2. Yang kedua kebahasaannya ada 5. aja imperatif. Yang kedua ketiga teknis. Keempat penjelasan. Yang terakhir deskripsi alat ya. Oke, untuk belajar hari ini suara Bapak terdengar dari belakang ya. Ya, suaranya kecepatan, ngomongnya cepat apa lambat apa sedang? Oke. Ya udah, terima kasih. Semoga kalian menjadi anak yang sukses. Kalau pengen sukses, jadi lakukan sesuai prosedurnya. Ya. Ya udah, Bapak ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi